Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Siregar, NPM 2208260096. Baik, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi pada blok kardiologi. Pada saat ini saya akan membawakan judul materi yaitu krisis hipertensi. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama, apa sih ini krisis hipertensi? Nah, jadi definisi dari krisis hipertensi ini merupakan kondisi medis yang ditandai dengan tekanan darah yang terlalu tinggi atau nanti, tekanan darah, sistolnya di atas sama dengan 180 mmHg dan, diastolnya di atas sama dengan 120 mmHg. Jadi ketika kita periksa tensi si pasiennya, kita mendapatkan, tekanan darahnya di atas 180, per 120. Kemudian, kalau krisis hipertensi ini tidak diobati, nanti akan dapat menyebabkan kerusakan organ, bisa seperti, rusaknya organ mata atau bisa menjadi rabun. Nah, untuk krisis hipertensi ini, dia memiliki klasifikasi, ada 2 klasifikasinya. Yang pertama, krisis hipertensi emergensi, dan yang kedua, krisis hipertensi urgensi. Nah, untuk krisis hipertensi yang emergensi, dia hanya tekanan darahnya aja yang terlalu tinggi, tidak ada kerusakan organ. Nah, untuk, krisis hipertensi yang urgensi, jadi, oh iya, pada krisis hipertensi yang emergensi, si pasiennya ini datang memang dia ada penurunan kesadaran. Jadi makanya dia disebutkan krisis hipertensi yang emergensi. Sedangkan, krisis hipertensi yang urgensi, nah, jadi dia, tekanan darah yang terlalu tinggi, sistol atau diastolnya yang memang terlalu tinggi, disertai dengan adanya kerusakan organ. Contohnya bisa kerusakan organ otak, atau mata, atau ginjal, atau jantung. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasinya, yang perlu kita ketahui, apa sih, kok bisa sih si pasien ini, mengalami hipertensi, apa penyebabnya? Nah, yang pertama, si pasien itu tidak patuh pada pengobatan hipertensi. Bisa jadi pasiennya sebelumnya telah mengalami prehipertensi, tapi dia nggak teratur minum obatnya nggak sesuai sama dosis yang diberikan dokternya. Nah, jadi, makanya, dia bisa, krisis hipertensi. Kemudian, riwayat penyakit ginjal, stres yang berlebihan. Nah, karena memang dia stres yang terlalu berlebihan membuat tensinya terlalu tinggi. Kemudian konsumsi garam berlebih, makanya kita tidak boleh mengkonsumsi garam terlalu berlebihan. Terus itu kondisi medis lainnya seperti contohnya, preeklamsi. Nah, kalau preeklamsi juga nggak diobati ya bisa jadi dia jadi krisis hipertensi, pada ibu hamil tuh preeklamsi. Heeh. Kemudian, jadi, si preeklamsi ini dia, hipertensi yang disertai dengan proteinurin, tapi itu hanya, yang terjadi, pada ibu hamil. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, kita tahu nih, gejalanya apa aja sih gejala-gejala si krisis hipertensi ini. Yang pertama, si pasien akan mengalami nih sakit kepala parah karena ya kayak mana, namanya aja tensinya udah terlalu tinggi, terus itu nyeri dada, kemudian dia bisa mengalami sesak napas, penglihatannya kabur, kayak tadi ya, dia bisa menyebabkan gangguan organ, kemudian dia bisa pusing, kemudian dia bisa menyebabkan mual atau muntah juga. Nah, kemudian, kayak mana sih kita tenaga medis bisa, eee, mendiagnosis pasien, kayak mana kita diagnosis dia bahwasanya dia itu krisis hipertensi. Nah, yang pertama nih kita, paling mudah, langkah pertama yang paling mudah itu adalah dengan kita mengukur tekanan darahnya. Kita tensi nih si pasiennya, kalau misalnya, tensinya di atas sistolnya di atas sama dengan 180 atau diastolnya di atas sama dengan 120, maka dia udah krisis hipertensi. Walau contohnya nih, misalnya, tensinya nih 160/140. Nah, dia udah termasuk hipertensi karena diastolnya udah di atas sama dengan 120. Atau juga misalnya, 190/110. Nah, itu udah termasuk krisis hipertensi karena sistolnya udah di atas sama dengan 180. Intinya dia memenuhi salah satu kriteria, di antara sistol atau diastolnya. Kemudian yang kedua itu, kita mendiagnosisnya dengan riwayat medis lengkap. Contohnya nih si pasien, mana tahu pasiennya sebelumnya udah mengalami prehipertensi, dia udah dikasih obat nih sama dokter, tapi dianya malah nggak teratur minum obatnya, nggak sesuai sama dosis yang, diberikan dokter. Nah, makanya itu, kita harus tanya nih, kita harus gali kalau,
si pasiennya nih pernah nggak, hipertensi sebelumnya, pernah nggak dia minum obat hipertensi sebelumnya, gimana dia minum obatnya, teratur atau tidak. Nah kemudian, setelah riwayat medis, kita pemeriksaan fisik. Nah, kita pemeriksaan fisik head to toe dari atas ke bawah. Matanya ada nggak kerusakan organ mata, kita periksa jantungnya, kita periksa semuanya, ada nggak, kerusakan organ. Kemudian, setelah itu kita periksa, tes darah atau urin. Nah, kenapa kita periksa darah atau urinnya? Kita menilai fungsi ginjal dan mencari tanda-tanda, ada nggak nih si pasien kerusakan organ. Kalau misalnya, ada pasti berpengaruh ya sama darah atau urinnya. Kemudian, kita periksa EKG-nya. Kenapa kita periksa EKG-nya? Jadi kita mau tahu nih, ada nggak masalah pada jantungnya. Kalau misalnya udah bermasalah organnya, udah bermasalah ke jantungnya, so pasti, EKG-nya ini bermasalah. Kemudian kita periksa nih matanya, kita periksa matanya apakah ada kerusakan organ yang, ke matanya, kita cari tanda-tanda kerusakan pada pembuluh darah di retinanya, ada enggak. Nah itu, kayak lebih pastinya itu kita tuh melakukan ini tuh, kita mau tahu si pasien ini selain krisis hipertensi, ada nggak dia mengalami, kerusakan organ. Nah, nggak lupa juga kita harus periksa nih kalau pasiennya datang kita periksa dia, sadarkah atau penurunan kesadaran kah, kita periksa juga. Kemudian, setelah mendiagnosis, bagaimana sih, pengobatan yang kita lakukan pada pasien yang terkena, krisis hipertensi. Jadi, yang pertama itu pengobatan medis. Kita bisa berikan obat antihipertensi. Nah, penggunaan obat ini untuk menurunkan tekanan darah si pasien, seperti nitrogliserin dan labetalol. Nah, kalau misalnya nih si pasiennya juga, sulit bernapas, sesak ya, kita boleh juga kasih oksigen untuk mengatasi gejala seperti tadi dia bisa sesak napas. Kemudian, untuk perawatan di rumah sakit, nah, untuk perawatan di rumah sakit itu nanti, kita bisa monitoring tekanan darahnya secara ketat. Jadi kita periksa nih, bisa, setiap jam kita periksa makin naik kah atau makin turun kah tekanan darahnya setelah kita, berikan obat. Kemudian, kita lakukan juga perawatan intensif, diperlukan untuk kondisi yang darurat yang memerlukan penanganan segera. Kemudian, dilakukan untuk perubahan gaya hidup. Kita bilang nih sama pasiennya, kalau misalnya sebelumnya pada anamnesis kita temuin si pasiennya sering konsumsi garam, kita bilang kalau bisa, konsumsi garamnya dikurangin. Kemudian kalau misalnya dia lagi stres dikelola, bilang sama dinasehatin supaya edukasi supaya stres jangan terlalu yang berlebihan. Kemudian, aktivitas fisik yang teratur. Kita sarankan juga untuk olahraga yang teratur untuk kesehatan jantungnya dan pembuluh darah. Kemudian pemberhentian merokok apabila pasiennya laki-laki atau perempuan mau siapapun itu kalau dia merokok, sarankan untuk berhenti merokok, dan apabila, dia konsumsi alkohol, sarankan untuk, konsumsi alkohol. Nah, untuk pencegahannya, kita yang pertama pemantauan rutin tekanan darah. Kita sebagai, tenaga medis kita harus pantau nih tekanan darahnya, atau keluarganya juga boleh, harus, misalnya kan sekarang ada yang otomatis tuh tekanan darah. Nah, diperiksa tekanan darahnya dipantau, bisa makin meningkat atau memang menurun. Kemudian kepatuhannya pada pengobatan hipertensi. Kita kalau misalnya nanti udah dikasih obat, obatnya harus diminum teratur. Kalau misalnya nggak diminum teratur, nanti bisa bermasalah. Kemudian, disarankan pada pasiennya pola makan yang sehat, kemudian, olahraga yang teratur dan menghindari stres tadi. Kemudian memberikan edukasi tentang hipertensi dan krisis hipertensi. Jangan sampai karena krisis hipertensi yang nggak diobati, jadi nanti banyak menimbulkan kerusakan organ atau komplikasi. Nah, kita akan membahas komplikasinya. Eee, jadi, kalau krisis hipertensi yang nggak diobati akan bisa menyebabkan stroke. Kenapa bisa menyebabkan, stroke? Karena, eee tadi, tensinya udah terlalu tinggi, jadi bisa, eee, menyebabkan stroke, kemudian bisa menyebabkan serangan jantung, bisa menyebabkan gagal jantung, aneurisma, aorta, dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan mata. Nah, inilah komplikasi kalau misalnya si pasiennya tadi nggak diobati tensinya, nggak dipantau tensinya, nggak diatur pola stresnya, makannya. Ini referensi yang saya, dapatkan. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.